Halo anak-anak semua, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, dan kita sampai pada pembelajaran kelima. Sekarang kalian coba perhatikan ilustrasi cerita berikut ini. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tapi gerakannya kok beda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan melompat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Anak-anak, Edo penasaran mengapa kelinci dan siput bergerak dengan cara yang berbeda. Bisakah kalian membantu Edo menjawab rasa penasarannya? Mari kita bantu Edo mencari tahu perbedaan karakteristik antara kelinci dan siput. Dan berikut ini adalah perbedaan karakteristik antara kelinci dan siput. Kelinci merupakan vertebrata atau hewan bertulang belakang, sedangkan siput merupakan hewan avertebrat atau hewan tidak bertulang belakang. Kelinci gerakannya lincah dan cepat, sedangkan siput gerakannya lambat. Kelinci menggunakan organ gerak kaki, sedangkan siput menggunakan organ gerak kaki perut. Kelinci bergerak dengan meloncat, sedangkan siput bergerak dengan cara seolah-olah merayap. Kelinci tubuhnya dipenuhi bulu halus, sedangkan siput tubuhnya dilindungi cangkang. Sekarang kalian sudah mengetahui perbedaan karakteristik antara kelinci dan siput. Kalian juga telah mengetahui organ gerak siput yang merupakan hewan avertebrata. Di sekitar kalian tentu banyak hewan avertebrata lainnya. Sekarang mari kita mencari tahu organ gerak hewan avertebrata lainnya. Kali ini kita akan mengenal organ gerak hewan avertebrata, antara lain siput, belalang, cacing, dan ubur-ubur. Yang pertama adalah siput. Organ gerak pada siput adalah kaki perut dengan berbentuk pipih dan lebar. Fungsinya adalah kaki perut pada siput untuk bergerak dan berpindah tempat. Berikutnya adalah belalang. Organ gerak pada belalang adalah sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Memiliki fungsi untuk bergerak dengan cara terbang dan melompat. Yang berikutnya adalah cacing. Organ gerak pada cacing adalah otot perut dan seta. Otot perut membantu cacing untuk berpindah tempat. Seta berfungsi sebagai jangkar agar lebih kokoh dan melekat. Yang keempat adalah ubur-ubur. Organ gerak pada ubur-ubur adalah tentakel. Tentakel berfungsi untuk bergerak dengan cara menarik dan mendorong tentakelnya. Bagaimana? Menarik bukan? Belajar tentang organ gerak hewan avertebrata. Sekarang coba kalian baca bacaan siput bukanlah hewan lemah. Kemudian kita akan menemukan ide pokok dan kalimat pengembang pada setiap paragraf. Kali ini kita akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada bacaan siput bukanlah hewan lemah. Untuk dapat menentukan ide pokok,
bacalah terlebih dahulu kalimat demi kalimat pada setiap paragraf dengan cermat, sehingga kita dapat menentukan kalimat utama pada paragraf tersebut, dan dari kalimat utama tersebut kita dapat menentukan ide pokok. Marilah kita mulai dari paragraf pertama. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Kalimat utama pada paragraf pertama terletak pada kalimat pertama, sedangkan kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat pengembang. Sehingga ide pokok pada paragraf pertama adalah siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Paragraf kedua, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Kalimat utama terletak pada kalimat pertama. Kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat pengembang. Sehingga ide pokok pada paragraf kedua adalah siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Paragraf ketiga. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam menguraikan serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya sebagai bagian-bagian yang kecil, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Kalimat utama terletak pada kalimat pertama, sedangkan kalimat kedua dan ketiga dan keempat merupakan kalimat pengembang. Sehingga ide pokok paragraf ketiga adalah siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian daun. Paragraf keempat, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan tergantung pada induknya. Pada paragraf keempat, kalimat utama terletak pada kalimat pertama, sedangkan kedua sampai keenam merupakan kalimat pengembang. Sehingga ide pokok pada paragraf keempat adalah siput sang pengembara yang mandiri. Demikian tadi ide pokok pada paragraf pertama sampai keempat. Kalian dapat berlatih untuk menentukan ide pokok pada paragraf kelima dan keenam. Kalian telah menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dalam setiap paragraf. Cerita tersebut dapat kalian ubah menjadi bentuk yang lebih menarik dengan cara menambahnya menjadi gambar cerita. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengenal berbagai macam ragam gambar cerita. Masih ingat kan? Apa saja ragam gambar cerita tersebut? Ada cergam, kemudian komik, kemudian cover, kemudian pamflet, kartun, dan karikatur. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal corak gambar cerita. Corak gambar cerita yang pertama adalah realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Yang kedua adalah karikatur.
Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Selanjutnya adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Keempat, yaitu dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Jadi, corak gambar cerita ada 4, yaitu realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Demikian pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1 pembelajaran yang kelima. Hari ini kita telah belajar tentang organ gerak hewan avertebrata, kemudian menentukan ide pokok dan kalimat pengembang, serta mengenal berbagai macam corak gambar cerita. Semoga video ini akan membuat kalian semakin semangat dalam belajar. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang dan selamat belajar.